Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, Minggu Eksaudi, dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dengan tema Tuhan adalah Raja, kita beroleh berkat dari Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah persembahan kepada Tuhan. Kita satukan hati kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Segala
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepadamu siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu, sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang keempat. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Eksaudi hari ini yang tertulis di dalam Wahyu 22
ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Seperti biasa, kita baca secara bergantian. Wahyu 22 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemelang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarkannya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai ayat yang kedua.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kembali segala dosa dan pelanggaran kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan satu pujian dari KOR PP GKPI Padang Bulan.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, kita nyanyikan ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat yang ke-7 dan hukum Taurat yang ke-8 beserta maksudnya. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus hormat dan kasih kepada Allah, sebab itu hendaklah suci hati kita, serta bersikap sopan santun dalam kata dan perbuatan kepada semua orang. Janganlah mengganggu atau merayu orang lain yang sudah berumah tangga, ataupun perjaka, ataupun anak gadis, melainkan menolong mereka jika terjadi hubungan yang kurang baik, sehingga mereka kembali saling mengasihi dan mencintai. Kita harus melindungi hak asasi manusia, teristimewa anak dan perempuan, dan membela mereka dari tindakan kekerasan jasmania, karena Allah menginginkan kita hidup penuh kasih. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus hormat dan kasih kepada Allah, sebab itu jangan berniat mencuri atau menginginkan milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Janganlah kita merugikan mata pencaharian orang lain. Jangan menyalahgunakan jabatan, korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Kita harus menjaga harta sesama seperti milik kita sendiri. Sebab Allah menginginkan kita hidup bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak iri hati atas harta orang lain. Sampai sedemikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua.
kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hatiku, ya Yesus,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan baca, mari kita ikuti dengan baik. Saya akan baca dari Alkitab Terjemahan Baru 2 dengan judul Perikop Tuhan sebagai Raja. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman mengelilingi Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menyinari bumi, dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala, segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakiman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Demikian tertulis. Selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan memasuki hari pertama sekaligus minggu pertama di bulan Juni 2025 ini. Semua karena anugerah Tuhan. Satu minggu berlalu tentu beragam hal yang sudah kita alami. Ada berita menggembirakan, ada juga mungkin yang tidak menggembirakan. Tetapi apapun itu, kita imani Tuhan setia menyertai kita dalam segala masa kehidupan kita. Tema khotbah kita pada Minggu Eksaudi hari ini adalah Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Perikop ini atau Mazmur ini berada dalam situasi Israel mengalami pergolakan politik dan ancaman dari bangsa lain. Maka Mazmur ini menjadi pujian dan penguatan iman bagi bangsa Israel untuk menyatakan bahwa Tuhan yang mereka imani disembah itu adalah Tuhan yang berkuasa di tengah situasi yang bagi mereka mungkin tidak menyenangkan. Jadi ini Mazmur penguatan sekaligus pernyataan iman akan kesiapaan Tuhan yang disembah, yaitu Tuhan yang berkuasa yang adalah Raja. Kalau kita perhatikan teks ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dan renungkan bagaimana kita memahami tema tadi Tuhan adalah Raja. Pemazmur pertama sekali mau menyatakan kemahakuasaan Tuhan yang adalah Raja itu dengan apa yang terjadi di alam, peristiwa alam. Dan bagaimana peristiwa alam itu dikaitkan dalam hidup keseharian manusia. Ada beberapa hal yang digambarkan di situ kalau kita perhatikan tadi, pertama awan dan kekelamannya mengelilingi Dia. Lalu di situ ditunjukkan keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya.
Kemudian api menjalar di hadapannya, menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Ini gambaran-gambaran dipakai apa yang ada di alam, lalu apa yang terjadi dalam kehidupan nyata yang mereka hadapi. Kemudian kilat-kilatnya menyinari bumi, dunia melihatnya dan gemetar. Tentu kita lihat kalau kilat menyinari bumi, sambung menyambung seperti petir gitu ya, orang ketakutan. Karena juga ada bahaya di situ. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Gunung dalam kemegahannya itu pun luluh ketika berada di hadapan Tuhan. Dan langit memberitakan keadilannya, segala bangsa melihat kemuliaannya. Jadi pemazmur mau mengatakan ketika engkau melihat alam dan peristiwa yang terjadi di dalamnya, sesungguhnya engkau sedang melihat kemahakuasaan Allah. Dan ini menunjukkan betapa Allah yang maha kuasa itu bukan hanya pengertian raja dalam cakupan satu daerah teritorial, satu daerah dengan ukuran wilayah tertentu yang juga pada waktu itu saya sudah katakan mereka sedang menghadapi ancaman dari bangsa lain. Bukan sekedar raja-raja seperti itu, tetapi dia raja di atas segala raja, raja yang berkuasa atas segalanya. Ini menjadi kekuatan. Sedangkan alam menyaksikan kemahakuasaannya sebagai raja. Apalagi engkau, hai bangsa Israel. Apalagi kita yang mengatakan diri sebagai orang percaya. Dalam status eksistensinya sebagai raja, dia adalah raja yang penuh kasih, raja yang adil, raja yang berdaulat, raja yang kualitas terbaik ada selalu dalam dirinya, dan itu juga yang mau dia minta bagi orang yang percaya kepadanya. Maka ketika kita berbicara tentang Tuhan itu raja, mari kita melihat alam yang menyaksikan kemahakuasaannya. Tapi memang harus kita akui saat ini kita jarang melihat alam dengan seksama. Kita tidak lagi punya waktu khusus melihat bagaimana alam ini bercerita tentang kemahakuasaan sang raja itu. Ada yang pernah benar-benar menikmati malam dengan bulan dan bintangnya? Apakah ada di antara kita yang benar-benar menikmati matahari bersinar dengan sinarnya, cahayanya? Apakah kita masih ada menikmati bagaimana hujan turun, lalu kemudian sekitar kita basah, ya, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita menghijau, atau mungkin bunga-bunga dengan warnanya, burung, atau kemudian kupu-kupu, kumbang dan lain sebagainya. Ada hewan peliharaan mungkin di rumah kita, apakah kita pernah melihat semua itu? Atau tadi kalau digambarkan di sini ketika kilat datang, petir, atau kita pergi ke gunung, apakah kita menikmati itu sebagai caranya alam menyatakan kemahakuasaan Tuhan sang raja itu? Sudah jarang. Kalau seusia saja, apalagi mungkin Bapak Ibu Amang Inang yang lebih mendapat usia berkat angkanya lebih besar, mungkin ingat ketika kecil dulu hujan itu adalah saat betul-betul menikmati, maka anak-anak akan bermain hujan di luar rumah. Lalu kemudian kita akan mengejar kalau ada mungkin sesuatu, apalah yang saya ingat dulu ada di dekat rumah kami itu seperti parit besar, lalu di sebelahnya itu ada orang punya pohon mangga. Jadi kalau hujan berjatuhanlah mangganya ke parit itu. Sebenarnya bukan parit ya, apa ya, seperti ya parit besar lah, bukan dibatasi tembok tapi mungkin aliran air yang besar. Lalu kemudian kami akan berlari-lari bermain di air itu, mau mengambil mangga yang jatuh itu sambil menikmati hujan. Ada mungkin kita punya pengalaman-pengalaman lain. Kalau orang dulu, kami dulu susah mengajak atau susah untuk tidak ikut keluar. Itu bedanya ya. Kalau anak-anak dulu, tentu sekarang anak dulu sekarang sudah tua ya. Makanya ada candakan, apa beda orang dulu dengan orang sekarang? Orang dulu sudah tua, kata orang sekarang masih muda gitu.
Kalau dulu orang tua itu susah meminta anaknya untuk tinggal di rumah karena maunya ikut terus. Kita ikut, lalu kita sampai ke rumah opung, ke rumah namboru, tulang nan tulang. Apalah panggilan kita, cus kita langsung pergi ke belakang, ke halaman belakang melihat, oh ini pohon apa pung, udah berbuah mangga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Susah anak itu tinggal di rumah. Sekarang sebaliknya, susah orang tua ngajak anaknya untuk ikut. Karena betahnya di rumah. Atau kalaupun ikut pertanyaannya apa? Udah tahu kan? Ada wifi. Di situ sinyalnya bagus enggak? Jaringannya bagus. Passwordnya apa? Kan begitu sampai satu tempat, plek. Tidak lagi ada kerinduan melihat bersahabat dengan alam ini. Jangankan rumah orang opung, rumah tulang, rumah namboru, amangboru, rumah sendiri pun mungkin detailnya enggak lagi dikuasai. Apa yang terjadi, apa yang ada di pekarangan. Karena asik sendiri di satu tempat, di ruang. Hari ini kita diingatkan. Lihatlah alam. Perhatikan alam sekitarmu. Perhatikan kejadian di sekitarmu. Maka ketika itu engkau akan tahu bahwa Allah itu berkuasa, raja di atas segala raja. Ini menarik. Ada perubahan yang sangat signifikan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bersahabat, bagaimana kita bersinergi dengan alam pada masa dulu dan masa sekarang. Pemazmur mengingatkan itu. Mengenal alam berarti mengenal Tuhan dalam ciptaannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lihat dari teks ini adalah ketika orang yang mengenal atau melihat alam tadi kemudian menyembah Tuhan, dia terpesona. Kan lagu itu, maka bila kulihat bintang gemerlapan, itu berarti dia memperhatikan alam. Dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Ungkapannya apa? Maka jiwaku pun memujimu. Apa dia? Siapa? Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Lagu ada yang menyatakan itu. Kidung jemaat ada yang menyatakan itu. Tapi dalam keseharian kita, kita tidak menghidupi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tadi kemudian tidak melihat karya Allah melalui alam, tapi dia masih justru katanya di sini percaya kepada hal-hal buatan Allah itu. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala, segala ilah sujud menyembahnya. Karena tidak melihat alam dengan segala kesaksian alam yang memegahkan Tuhan, maka orang-orang seperti ini justru anehnya dia lebih percaya, mempercayakan hidupnya, harapannya, imannya kepada hal-hal yang sementara. Patung, berhala itu menggambarkan hal-hal yang sementara, buatan-buatan manusia. Aneh ya. Kita dicipta segambar dengan Allah, segambar. Imago Dei, the image of God, gambaran Allah itu ada pada kita.
Tetapi ternyata kita tidak mengimani, dalam teks ini ya, hal yang kedua, tidak mengimani Dia yang berkuasa, Sang Raja yang mencipta kita segambar dengan Dia. Kita justru mengimani, katanya orang-orang ini justru beribadah kepada patung yang adalah buatan manusia, berhala-berhala yang adalah buatan manusia. Dan sampai sekarang pun hal-hal itu masih dihidupi oleh sebagian orang. Jangan bilang zaman sudah modern 2025 enggak ada itu. Siapa bilang? Masih dihidupi oleh sebagian orang. Dan bisa saja, semoga tidak ada yang di sini, orang itu juga adalah orang yang hari Minggu pergi ke gereja. Kalau engkau sudah mengimani Allah itu berkuasa, sudah mengimani bahwa Dia raja di atas segala raja, berkuasa atas bumi dan seluruh ciptaannya, langit, bumi dan seluruh ciptaannya, maka jangan lagi kau gantungkan harapanmu, imanmu kepada hal-hal yang sementara, yang pada akhirnya akan binasa, akan berakhir kekuasaannya. Ini tidak hanya bicara tentang hal-hal mistis ya. Ini tidak hanya bicara tentang dunia gaib, perdukunan kah atau ilmu-ilmu gelap ya. Tidak hanya bicara tentang itu. Tapi ada banyak yang tanpa kita sadari menjadi patung dan berhala-berhala yang kita sembah saat ini. Betapa bukan tidak mungkin orang memberhalakan, mematungkan, menyembah kebendaan, harta, kekayaan yang ia miliki. Bukan tidak ada orang yang memberhalakan, menyembah, mematungkan pendidikan yang ia miliki. Sehingga kemudian itu dianggap segalanya, lalu kemudian tidak lagi memaknai itu sebagai sesuatu berkat Tuhan dalam hidupnya. Materi, harta, tahta, jabatan, apa yang kita punya terkadang tanpa sadar mengikat kita dan membuat kita memberhalakannya. Makanya orang banyak sekali tingkat khawatirnya tinggi. Karena dia menggantungkan hidupnya kepada yang sementara tadi. Anehnya dia suka mencari banyak berkatnya. Kita pakailah dulu kata berkat ya. Sesuatu tadi itu kita pahamilah dulu berkat. Harta, benda, tahta, segala yang ada dunia ini berkat. Tapi anehnya tidak mau berjumpa dengan sang sumber berkat itu. Ini penyakit yang paling aneh. Berkatnya dia mau, kebutuhan hidupnya dia mau terpenuhi, tapi berjumpa dengan sang pemberinya itu dia tidak mau. Makanya kemudian ketika dia punya banyak, dia tidak menikmatinya dengan takut akan Tuhan. Harta, jabatan, kepintaran itu tidak pernah salah. Kalau dikatakan pun akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uangnya yang salah, bukan hartanya yang salah, bukan jabatan itu yang salah, bukan kecerdasanmu yang salah, tapi yang salah adalah engkau menyikapi, memahami itu semua, itu yang salah. Karena tidak di dalam Tuhan. Ini harus dipersiapkan bagi orang-orang muda. Di saat mungkin begitu asiknya workaholic ya, bekerja siang malam segala demi untuk supaya orang nganggap aku, supaya orang pandang aku. Silahkan, saya sangat apresiasi orang pekerja keras, pekerja cerdas. Tapi ingat, di atas semuanya itu sadarilah engkau membutuhkan Tuhan dalam hidupmu. Ini menarik. Maka diingatkan, kalau kita sadar Dia itu Allah, Raja atas hidup kita, maka
iman, harapan, kasih kita serahkan, tujukan kepada Dia, bukan kepada berhala-berhala itu. Jangan keterikatan kita kepada berhala, patung atau apapun tadi dalam bentuk yang sudah saya jelaskan membuat kita melupakan yang lain. Membuat kita tidak lagi mengapresiasi yang lain. Karena terlalu asik kalian kuliah, lupa komunikasi dengan orang tua, jangan. Karena terlalu serius kalian belajar, lupa mendoakan mama bapakmu, jangan. Tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa apa yang kita pahami tentang Sang Raja itu membuat kita berbuah dalam hidup keseharian kita. Itu yang kedua. Jadi orang yang menyembah dan tidak mengakui kemahakuasaannya, apa dikatakan tadi? Dia akan mendapat malu. Ya, tadi kan dikatakan. Saya ulangi, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala. Tapi memang manusia sekarang memang cenderung begitu, menilai orang juga begitu ya, tampak luar. Kalau ini kelihatannya keren ini, udah. Makanya orang banyak sering tertipu oleh penampilan. Karena kita hanya melihat yang tampak luar. Hati-hati, hari ini kita diingatkan. Mari kita menghidupi apa yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, orang yang percaya artinya mengimani Allah yang adalah Raja tadi, Tuhan yang adalah Raja, maka dia akan bersuka cita menjalani hari-hari kehidupannya. Ini penting bagi orang muda. Perhatikan ayat 8. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakimanmu ya Tuhan. Artinya apa? Orang yang punya relasi hubungan baik dengan Tuhan, yang selalu memberikan waktu terbaiknya dengan Tuhan, dia akan menikmati hari-harinya dengan penuh sukacita. Jadi pastikan, katakan pada dirimu, aku mau menikmati masa mudaku dengan sukacita. Karena masa muda yang penuh dengan sukacita akan membuahkan masa tua yang juga bersukacita. Hidup ini kan proses. Yang sekarang ini akibat yang kemarin. Yang besok itu akibat yang kita lakukan hari ini. Maka nikmati masa muda itu dengan hal-hal yang mendatangkan sukacita bagi kita. Studi bersukacitalah, have fun ya, belajar itu harus bersukacita. Berelasi dengan teman, apakah itu temanmu dimanapun berada, bersukacita. Bekerja bersukacita, kami para orang tua melakukan tugas dan tanggung jawab bersukacita. Jadi tidak ada beban yang terasa berat yang membuat hari-hari kita itu tidak menjadi hari-hari yang menyenangkan. Coba tanya, ini orang muda ya, saya tanya, nggak usah dijawab, hatimu aja. Apakah setiap engkau bangun, engkau menikmati hari baru itu dengan sukacita atau ya hidup-hiduplah, jalani aja. Ada nggak gairah di setiap pagi? Padahal ratapan bilang berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Apakah kita memasuki hari baru itu dengan gairah, dengan sukacita atau ya udah jalani aja, dikasih hidup. Nggak ada suatu greget-gregetnya, jadi nggak ada satu semangat untuk yang lebih baik lagi. Hari ini diingatkan, kualitas anak raja, karena Tuhan raja, maka kita adalah anak-anak Tuhan, berarti kita anak-anak raja. Jadi bukan hanya orang Batak, anak ni raja, boru ni raja, tapi kita anak raja, segala raja, maka kualitas hidup kita harus kualitas seorang anak raja. Jadi jangan lagi mudah-mudah putus asa. Karena mungkin tidak sampai, belum tercapai apa yang engkau lalu. Kalau bahasa Bataknya mandele, marsak, lemas, jangan. Ini penyemangat hari ini. Gregetmu, gairahmu tunjukkan setiap memasuki hari baru.
Sehingga setiap hari itu menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Coba lihat. Coba perhatikan wajahmu, lebih banyak senyum apa lebih banyak gitu ya. Ada terapi, silakan dibuat. Ya boleh percaya, boleh tidak. Setiap bangun, lihat cermin. Setiap bangun, lihat cermin. Lalu katakan, terima kasih Tuhan, Engkau cipta aku segambar dengan Engkau. Aku percaya hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Lihat wajahmu di cermin. Terima kasih Tuhan, Engkau mencipta aku segambar dengan Engkau. Aku percaya Engkau menyertaiku sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Karena kan zaman sekarang kita lihat ini, makin ini. Orang-orang muda kalau tidak punya kualitas, tidak punya mental kuat, digilas. Tunjukkan engkau, kita adalah anak raja. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang mengimani sang raja itu adalah orang yang melakukan kehendak raja itu. Apa itu kehendak raja? Yang pasti dikatakan di sini di ayatnya yang ke-10. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Berarti dalam hidup kita yang mengimani Dia sebagai raja harus benci kepada kejahatan. Benci, saya katakan begini. Jangan pernah berpikir melakukan kejahatan, jangan pernah juga merespon kejahatan dengan kejahatan. Jadi jangan engkau yang menjadi awal kejahatan, dan ketika ada kejahatan jangan juga engkau atau kita merespon kejahatan itu dengan kejahatan. Mengkritisi boleh, mengatakan boleh, tapi saya katakan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini penting. Karena kualitas anak raja adalah kualitas unggul. Jangan kotori diri kita, jangan turunkan apa yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita sebagai yang segambar dengan Dia. Jangan turunkan harkat kita dengan menghidupi kejahatan. Sekarang saya harus sampaikan, ada banyak hal di sekitar kita yang memancing kita untuk melakukan kejahatan. Paling tidak mengajak kita, menggoda kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka tema hari ini sungguh sangat penting bagi kita. Kualitas anak raja yang mengatakan Tuhan adalah raja, dia tidak mau menurunkan harga dirinya sebagai yang segambar dengan Allah, melakukan kejahatan, tidak. Dan itu mulailah dari lingkup pertama dan utamamu di tengah keluarga. Jangan jahati orang tuamu. Inang, aku gak pernah tuh jahati orang tuaku, gak pernah, betul. Tapi ketika engkau tidak menghargai, menghormati, mendoakan mereka dalam segala perjuangannya untukmu, sesungguhnya engkau telah menjahati orang tuamu. Ketika engkau tidak memperhatikan dia dalam masa-masa sulitnya, ketika engkau tidak peduli kepadanya dalam pekerjaan yang seharusnya bisa kau bantu, ketika engkau tidak mau mendengar pergumulannya, sementara engkau meminta dia mengerti pergumulanmu, secara tidak langsung kita sudah menjahati orang tua kita. Ketika kata-katamu yang kau lontarkan itu keras, ketika dia bertanya sesuatu dengan bahasa tempo dulu, lalu engkau jawab, bodoh kali mama itu. Ada yang saya hadapi seperti itu. Orang tua curhat, anaknya ketika mama bapaknya mengatakan sesuatu,
yang istilahnya istilah tempo dulu, yang kemudian gak nyambung, lalu anaknya bilang, bodoh kali mama gak tahu istilah sekarang. Jangan jahati orang tuamu. Itu bukti engkau mengimani Tuhan sebagai Raja. Karena ingat, ketika kau dulu kecil pun, entah apa-apa kau bilang bersalahan, gak pernah engkau dimarahin. Bersalahan, berulang-ulang, sabar. Tapi ketika nanti, syukur ya mungkin orang tua kalian saya nggak tahu udah usia berapa. Kalau mungkin baby boomer udah di atas 60-70, mungkin udah berulang-ulang. Sabar. Jangan jahati orang-orang yang mengasihimu. Ini dia. Nggak usah kita berpikir jahat yang radikal, nggak usah. Yang sederhana dulu di keluarga kita. Jangan jahati temanmu. Ketika dia mungkin kurang dalam sesuatu lalu dia bertanya, engkau membiarkan dia dalam ketertekanannya, lalu kemudian dia tertekan dan lain sebagainya, lalu kemudian dia gagal. Jangan jahati temanmu. Sampai sekarang saya mengimani orang yang memberi itu semakin diberi, termasuk memberi ilmu. Jadi kalau kita rajin berbagi ilmu kepada teman, bertambah-tambahlah Tuhan berikan ilmu kepada kita. Ketika kita memberi telinga mendengar pergumulan, memberikan mulut menasehati, memberikan mata melihat, kan ada banyak kisah itu kan. Peristiwa-peristiwa ditemukan anak kos itu udah begini-begini di tempat kosnya, di kamarnya. Padahal di situ ada kos-kosan, ada kawan-kawannya. Ada apa ini? Semakin egonya orang itu menandakan dia menjahati orang lain. Jadi jangan berpikir jahat itu hanya kupukul, bukan. Ketidakpedulian kita, egoisme kita juga menjahati orang lain. Jangan. Ini menarik, tema hari ini menarik sekali. Rangkaian kata yang ditulis pemazmur ini dalam sekali maknanya. Maka Tuhan tidak berkenan kepada orang yang seperti itu. Tapi Tuhan mau kita berbelas kasih. Hidup mengasihi, hidup peduli, hidup mengampuni. Mulailah dari lingkar terdekat pertama kehidupan kita, yaitu keluarga kita. Sama, tidak hanya kalian, kami pun orang tua dikoreksi. Ketika kami mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak kami, berarti kami menjahati anak-anak kami. Ketika dia berbeban berat, ini kan baru nih, kemarin 28 pengumuman SNBT. Ada yang euforianya luar biasa, mungkin pilihan 1, 2 atau sekarang sampai 4 ya. Pilihannya adalah yang nyangkut, puji Tuhan. Ada yang sedang berjuang sekarang ke jalur mandiri. Atau mungkin kedinasan, atau mungkin yang lain-lain, swasta, atau mungkin bekerja dulu, nanti kemudian baru kuliah. Karena ujung-ujungnya kuliah pun kan akhirnya mau bekerja. Ada orang tua yang ketika anaknya tidak mendapat, dia jahati dengan kata-kata. Itu ibarat orang sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Dihujani dengan kata-kata yang tidak memotivasi. Ada satu, saya boleh sebut tapi kan saya tidak detail. Ada satu saya baca status seseorang, saya sangat, bagi saya tidak pas ya. Itu memang hak dia. Silahkan menulis status di wall masing-masing hak. Tapi bagi saya enggak pas, dia tulis begini. Meskipun bukan pilihannya, tapi ya disyukuri ajalah. Coba kalian bayangkan. Meskipun bukan pilihannya, tetapi disyukuri sajalah. Ini orang tua menulis tentang anaknya. Dan tahu saya tidak boleh sebut kampusnya, itu kampus yang dikejar orang se-Indonesia. Bayangkan. Mungkin itu maksudnya pilihan kesekian. Tapi kan ketika kita sudah memilih, berarti kita siap, kita nyangkut di mana aja.
Jangan jahati bukan saja anaknya, tapi banyak orang dijahatinya karena orang berjuang untuk dapat seperti itu nggak dapat. Lah dia yang lulus enak aja nulis. Meskipun bukan pilihannya, tapi ya diterima sajalah. Hati-hati. Maka kita diajarkan agar hidup kita itu hidup yang mencari kehendak Tuhan. Tuhan bisa pakai di mana saja. Ingat, ada banyak jalan ke Roma. Kalau bahasa sekarang, ada banyak cara meraih cita. Siapa bilang hanya di kampus A, B, C, D, E itu yang bagus? Oh jangan, ujungnya nanti kita lihat bagaimana dia mengaktualisasikan dalam dunia kerjanya. Dan yang terakhir, orang yang kemudian hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dia akan selalu memuji-muji Tuhan dan menikmati hari-hari hidupnya dengan syukur. Maka apa yang mau dikatakan dari seluruh rangkaian 5 poin tema Tuhan adalah Raja itu adalah imani Tuhan yang kita sembah, Sang Raja itu berkuasa. Lalu kemudian syukuri kehidupan kita dengan tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Lalu kemudian sadarilah tidak ada persoalan, pergumulan dalam hidup kita yang tidak Dia ikut serta menolong kita menghadapinya. Karena Dia Tuhan di atas segala raja yang melampaui akal dan pikiran kita. Meskipun mungkin tidak apa, saya boleh izin ya nyampaikan terima kasih untuk GKPI Pamen. Jadi apa juga ya? Yang memberi kami selama di Medan beberapa waktu kesempatan untuk melayani. Karena saya memang senang sekali melayani orang-orang muda. Itu passion pelayanan saya. Tapi sesuai dengan tugas gereja, maka di pertengahan Juli kami harus meninggalkan Medan untuk menuju Batam, GKPA Resort Batam. Kepada anak-anak muda yang mungkin sudah beberapa kali berjumpa dengan saya dan juga kita yang hadir di sini majelis, jika dalam pelayanan saya dan suami Bapak Pendeta Ramli SNA Rahab, ada perkataan kami, ada perbuatan kami atau apalah ketika kita berjumpa yang kurang berkenan, dengan rendah hati kami mohon dimaafkan. Saya berdoa, tadi saya betul-betul nikmati ketika duduk di situ sambil berdoa dalam hati. Semua orang-orang muda yang hadir pada saat ini akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan sukses dalam masa depannya. Karena apa? Karena kalian orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Maka hiduplah takut akan Tuhan. Kita tidak tahu kapan, di mana ada kesempatan lagi kita berjumpa. Tapi saya percaya ada harapan masa depan yang cerah yang akan kalian dapatkan karena Tuhan menyertai kalian. Selamat meraih cita menuju masa depan terbaik untuk para orang muda. Ingat, doakan orang tuamu sehat panjang umur agar bisa melihat kesuksesanmu. Dan yang terlebih-lebih melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami diingatkan bahwa seberat apapun pergumulan kami punya Tuhan yang adalah Raja, yang melampaui akal dan pikiran kami dalam kasih dan kuasa-Nya. Sehingga kami diingatkan untuk terus percaya dan belajar dari alam, bersyukur, dan melakukan kehendak-Mu, serta tidak memberikan diri kami hidup dalam kejahatan. Tetapi kami justru menghidupi kasih dan pengampunan. Dan pada akhirnya hidup kami menjadi hidup yang bersyukur. Hamba berdoa khusus untuk para orang muda yang hadir dalam setiap ibadah di GKPI Pamen ini. Bapa, terima kasih untuk kesetiaan mereka menyembah Engkau dalam ibadah minggu.
Berkatilah mereka dalam proses menuju masa depan terbaik mereka. Dalam sekolah, perkuliahan, pekerjaan, dan dalam hal apapun yang menjadi harapan dan kerinduan mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Sehingga kami akan mendengar ada banyak anak-anak Tuhan yang sukses. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil, sekaligus orang yang rendah hati, karena mereka tahu keberhasilan dan kesuksesan itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 108. Berkenanlah ya Tuhan akan persembahan puji-pujianku, dan ajarilah aku hukum-hukum-Mu. Demikian firman Tuhan.
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, dalam ajamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.